orang jatuh apa seterusnya di situ Pak apa bagus pertanyaannya nih. Bagus pertanyaannya nih. Ya Yaumul Sirat, hari di mana semua manusia tuh harus melalui jembatan Sirat yang di bawahnya itu neraka, di ujung sana adalah surga. Ya. Apakah manusia akan tinggal di situ lama? Tergantung dosanya, tergantung hidupnya. Ketika hidup dunia itu dia itu adalah seorang murtadun, tahu murtadun? Murtadun, munafikun, kafirun, musyrikun. Nah, dia kekal di dalamnya. Bayangkan kekal. La yamutu wa la yahya. Apa tuh? Ora mati, ya, siksa terus, ya, bakar terus. Ya, itu ngeri kan? Tapi kalau dia masih punya iman, ya, Islam meskipun pahalanya nggak ada sama sekali, semua dosa hidupnya, tapi dia masih punya iman, mungkin 1 miliar kemudian, 1 miliar tahun kemudian masuk surga. Gimana? Ada kalau mau nyoba? Nauzubillah, jangan sampai anak cucu kita jangan sampai ada yang masuk meskipun neraka itu. Ya? Nunggunya Oh iya. Nunggunya sampai disiksa. Ya. Kalau nunggunya di gedung ber-AC, ada snack itu enak ya. Dibuat dihitung 1000 tahun dibagi 12 jam, ketemunya 1 jam sama dengan 83,3. Ya. Sama dengan 1000 tahun, ya. 1 jam 83,3 tahun, ya. Kalau dibuat detik, ya, 1 detik sama dengan 16 hari kurang lebih, ya. Nah, ini seperti ini hidup di akhirat. Ya. Allah hukum kita 1 detik saja, tapi kita merasakan 16 hari. Allah berikan umur kita 1 jam. Ya, di mata Allah 1 jam, di mata kita sama dengan. Jadi orang yang meninggal usianya 83 tahun, di mata Allah hanya 1 jam hidup dunia. Maka orang Jawa mengatakan urip mampir, urip mampir ngombe. 1 jam cukup lah mampir ngombe. Ini kan mampir ngombe di sini. Ada teh, ada mampir ngombe. Usia kita semua ini asasnya apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal kita itu dihitung di penutupnya, khawatim. Ya pernah saya terangkan gini ya. Ketika kita sudah usia senja, ajal tiba, kita berbuat baik, husnul khotimah, meninggal baca Quran, husnul khotimah. Seperti ini kan bisa husnul khotimah, ya, seperti ini ya. Kita usia senja, kemudian di rumah zikir sambil sholat, meninggal husnul khotimah. Coba usia seperti kita ini tiba-tiba kita ke mall, ada adzan rakulok macam-macam, alhamdulillah orang-orang yang suka-suka itu meninggal belum tentu husnul khotimah, meninggal buruk. Ya, yang meninggal buruk di mall kok meninggal, enggak? Meninggal di mall. Aduh, meninggal itu yang bagusnya di masjid, ya, di musola, sedang wudhu, sedang buat itu meninggal. Ya, makin nama kamu bil khawatim. Usahakan itu semuanya. Semangat untuk ngaji, untuk tadabbur, untuk tadarus, untuk bermajlis, ya. Ayo silakan yang lain bertanya. Perbuatan apa yang kira-kira menghapus amal ibadah kita mungkin? Yang bikin amal ibadah kita hapus itu apa? Ya, terima kasih. Ini kebaikan dari sirik saja. Ibu sholat 5 waktu terus-menerus ngaji macam-macam ya. Tiba-tiba ibu nganter saudaranya
yang sakit keras ya ke siapa? Ke dukun. Ke dukun, Mbah dukun ini anak saya sebagainya sakit gak sembuh, udah ke dokter masa kok malah gak sembuh, minta Mbah dukun buatkan ramuan-ramuan ya macam-macam, kayak suwo, kayak doa-doa yang musik, hilang ketika seluruh amal ibadahnya. Hati-hati ya, jangan sampai amal kita yang sudah tersusun bagus ya hapus gara-gara hanya satu kali perbuatan syirik saja. Ya. Gimana? Seringnya sekali kita. Ya masa Allah itu maha rahman dan maha rahim. Ya sekali lagi, Allah maha rahman dan maha rahim. Murah dan sayang pada manusia, apalagi orang itu beriman. Ketika dia berbuat syirik tapi tidak paham, Allah maafkan. Ya, Allah maafkan. Tapi betul-betul dia serius nggak paham bahwa itu syirik ya. Allah maafkan 3 perkara. Satu, karena dia tidak paham, belum tahu ilmunya. Yang kedua, lalai. Ya, pernah saya pakai di sini. Puasa Ramadan makan kenyang sampai gregean, apa gregean antok ya. Betul ya? Wah, kenyang enak. Ngerokok ke pas kelepus. Setelah selesai ada orang lewat, "Lu Bapak enggak rokok?" Enggak, puasa. Puasa Allah, puasa saya. Barusan buka ini makan-makan itu. Lupa dia, lalai. Puasa lagi, Allah maafkan. Tapi jangan hari berikutnya begitu terus, lupa terus ya. Itu sengaja. Yang ketiga, Allah maafkan ya umatnya yang terpaksa. Terpaksa itu gimana? Maksudnya terpaksa ini kondisi memaksa. Darurat. Babi itu halal atau haram? Haram. Babi haram. Ibu nggak ada makan lain di kota yang penuh dengan kemusyrikan macam-macam, ibu harus lewat situ, lapar macam-macam ya, nggak ada lain. Atau di hutan, nggak ada ayam di hutan, ya, nggak ada jualan, lapar. Untuk mencegah kematian, ya, penyakit sakit, maka ada babi dimakan boleh. Darurat. Ya, 3 perkara tadi Allah maafkan. Tapi jangan terus disengaja terus, ya boleh sing darurat terus gitu. Ya, itu ya. Keuangan ini itu termasuk syirik, Pak. Apa tadi Tuan jelas? Ramalan, Pak. Ramalan. Siwak dan seru Oh. apa? Itu termasuk syirik. Syirik ya. Termasuk syirik. Kalian keuangan, Pak. Ramalan bintang itu termasuk syirik. Enggak terus. Tapi emang pernah Tidak. baca, Pak, soalnya yang cari keuangan itu. Tidak meyakini. Hanya kita membaca saja. Cuma baca, Ya. Iseng-iseng aja. lomba uang kaget apa-apa. Itu termasuk sudah meyakini itu. Oh, yakini dong. Meyakini nggak boleh ya. Janganlah. Nah, ya, jadi rezeki itu yang ngatur Allah, kesehatan yang ngatur Allah, betul nggak? Keselamatan Allah semuanya. Tidak, kita bergantung pada Allah, tidak ada yang lain ya. Jangan hanya ramalan bintang, bintangku bintang kecil ya. Baca ya, kalau belum tahu tidak apa-apa, tapi sudah tahu janganlah baca. Daripada baca ramalan bintang, baca saja Quran macam-macam ya. Baca berita yang bagus. Pak, saya pernah ini ngalamin. Tapi saya kayak dengar azan. Kalau nggak salah dulu maghrib gitu. Ternyata saya sholat maghrib. Ternyata 10 menit kemudian baru azan itu saya ngulangi lagi enggak? Ya ulangi lagi. Belum pas. Belum waktunya. Azan itu kan lesannya manusia untuk berusaha, ya kan? Yang pertama azan itu yang dipakai, ya, yang pertama itu dipakai. Yang agak belakang itu mungkin baru mandi, baru apa? Baru bersih-bersih sehingga azannya telat. Yang pertama azan yang dipakai, ya, ya. Karena apa? Azan itu apa? Panggilan apa azan? Dalilnya sholat gimana yang terbaik? As-sholatu liwaqtiha. Jadi sholatnya tepat waktu dan awal. Kalau di desa kan beda, Pak. Kalau di jam 3 di desa itu jam 4.
Nah itu yang salah, budaya yang salah. Saya pernah lihat itu. Kenapa jam 4 baru adzan? Karena kalau adanya jam 3 tepat, orang di sawah itu pada marah belum rampung oleh urusan sawah kok adzan. Itu salah. Itu adzan budaya. Ya. Lama-lama jam 5 baru adzan. Sudah lagi adzan lagi maghrib. Ya. Jangan diikuti seperti itu. Ya. Itu perlunya kita belajar fikih. Ya. Ini belajar fikih ini agar kita tidak salah dalam amalan ibadah. Ada kejatuhan sesat, oh itu mau apes, ada oh nasinya basah, ada yang meninggal, ada yang sakit, itu termasuk syirik apa? Maksudnya gimana? Kan ada mimpi giginya lepas atau kejatuhan cecak, berarti mau ada musibah, mau ada yang meninggal. Terus kalau ada nasi basi, sebentar kok udah basi, berarti ada yang sakit, ya. Itu termasuk syirik saya Ya, gitu, ya. apa? Itu termasuk sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, itu termasuk syirik. Karena Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Ini kan. Wa yaqulu ulil ajal. Jadi ajalnya manusia itu sudah Allah tentukan. Tidak bisa mundur, tidak bisa maju, dan Allah yang tahu, tidak ada orang tahu. Kalau ada gejala burung gagak, tanda meninggal itu semua jadi syirik. Nah itu ada warisan moyang kita, ya kita tinggalkan itu, ya boleh diyakini ya. Ya ibu sekalian, selesai ya kira-kira. Alternatif ya, dapat ke alternatif. Ya kita berikhtiar dengan berobat ke alternatif ini terus termasuk syirik apa enggak Pak? Selama dasarnya dokter itu mengobati manusia karena ilmunya, betul nggak? Obat juga karena ilmu diracik-racik kimiawi. Orang pintar zaman dulu tabib kalau mengobatinya dengan doa-doa Quran dan sunnah Rasul itu sah, tidak apa-apa, nggak syirik. Yang syirik apa? Yang syirik ketika dia mengobati ini ini keris, ya keris, tololas ukuran ini batuk sudah 5 tahun nggak sembuh. Misalnya batuk 5 tahun nggak sembuh, terutama pas tanggal tua, gitu. Batuknya tanggal tua. Ini batuk karena nggak punya uang. Ya, ini syirik karena sudah menggunakan akik, menggunakan keris dan macam-macam. Ya. Oh nggak boleh lagi apalagi itu. Apa kan kita kan ke alternatif ya Pak ya. Terus tapi orangnya itu doanya kan doa sendiri. Doanya bukan doa Quran tuh, doa syirik nanti. Kan ada orang kejawen, maaf ya. Dari asal kata Jawa, Jawen itu sebetulnya dasarnya adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Ya, dia melihara apa? Melihara jin. Dengan jin itu dia minta tolong jin, ya kan? Kekuatan jin itu yang bisa menyembuhkan orang itu. Nah itu kita sudah syirik ya. Jadi kalau ke Pak Kiai dikasih doa-doa, kasih air putih itu masih bisa tidak syirik ya. Gitu ya, biar paham ya. Didoakan Kiai biar mantap pakai air putih dengan Al-Fatihah, meminta ya Allah dengan wasilah air putih ini sembuhkanlah si fulan ini. Insya Allah itu halal, nggak apa-apa, nggak haram. Ya, dulu ya, paham ya? Nah, itulah kita perlu yang ngaji fikih pada hari ini agar dipahami dan kita tidak salah dalam beribadah. Sehingga tabungan kita tidak tabungan sia-sia, ya. Jadi harus murni ibadah kita karena Quran dan As-Sunnah. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan sudah cukup banyak karena menjelang maghrib. Silahkan dibuka Qurannya surat As-Samri dan Walaili Yayasa. Ya, kita baca. Ini waktu termasuk waktu yang utama untuk beribadah, mohon pada Allah ampunan dan
perlindungan dari segala kekuatan jahat ya, dan di waktu petang ya. Semoga apa yang kita baca, asumsi dan lain dan yang lain itu bisa bermanfaat untuk kita, hidup kita, keluarga kita, fitunya wa Allahumma amin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.